pagi ya kelas 1 dan kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Before we study, let's pray together. Wahid, isnani, salah doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak kelas 1 dan kelas 2, supaya pembelajaran kita lebih semangat lagi pada hari ini, Ustaz akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional Indonesia. Salah satu lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Anak-anak kelas 1 dan kelas 2, karena hari ini guru kelas 1 sedang tidak masuk, maka pembelajaran kita gabung ya. Siswa kelas 1 dan kelas 2, nanti ketika Ustaz menjelaskan, mohon untuk didengarkan, jangan nangis sendiri, oke? Janji ya, harus mendengarkan dan harus memperhatikan dengan baik, jangan ngomong sendiri, tidak boleh rame, oke? Nah, anak-anak kelas 1 ya, di papan tulis ini perhatikan, Ustaz sudah menempelkan salah satu lambang dalam sila Pancasila. Nah, kira-kira kalau lambangnya bintang seperti ini, ya, sila berapa anak-anak? Sila pertama. Pintar, bunyinya bagaimana? Coba. Ketuhanan yang Maha Esa. Benar. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pasti kalian juga hafal ya. Pancasila hafal kan? Hafal ya. Oke, ketuhanan yang Maha Esa ini, ya, maksudnya bagaimana sih? Arti dari ketuhanan yang Maha Esa itu bahwa bangsa Indonesia itu mengakui adanya Tuhan, ya. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang mempercayai adanya Tuhan, ya. Yang menciptakan kita, yang menciptakan lingkungan kita, yang menciptakan bumi itu siapa? Ya, Tuhan, Tuhan. Ya. Terus, bagaimana pengamalannya ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Satu, contohnya, ya, kita contohkan satu. Kalian semua beragama Muslim ya. Jadi kalau kalian sholat 5 waktu, itu artinya kalian sudah menjalankan yang namanya sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pengamalan yang kedua yaitu tidak boleh memaksakan agama kita ke orang lain. Misalkan kalian punya teman yang non Muslim, yang agamanya bukan Islam ya. Terus tiba-tiba kalian suruh ikut sholat. Nah, kalian paksa ikut sholat. Nah, itu bagaimana hukumnya? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu namanya pemaksaan kehendak. Tidak boleh. Nah, jadi apapun agama kita, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, kita harus saling menghormati. Bisa ya, kalian mencontohkan pengamalan-pengamalan ini di lingkungan kalian ya, di kegiatan sehari-hari, bisa apa enggak kira-kira? Bisa ya. Nah, sekarang pada pada ingin kalian buka worksheet kalian yang halaman 2, coba perhatikan. Nah, di sini ada lambang sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di bawahnya ada kolom, ya, ada 10 kolom di sini, ya, dari judulnya kan sudah kelihatan ya, benar salah. Jadi kalian mengisi kolom yang ada di bawah ini dengan jawaban benar atau salah. Yang di samping ini, yang di paling samping kiri ada contoh sikap pengamalan sila Pancasila. Ya. Kalau kalian anggap benar, maka dicetak kolom yang benar. Kalau misalkan sikapnya itu menurut kalian salah, maka kalian harus menyilang kolom bagian yang salah. Paham ya? Paham? Nah, kok yang jawab cuma satu? Nah, gitu, paham. Oke, kalian langsung kerjakan ya. Tidak boleh rame, tidak boleh guyon, ya. Boleh berdiskusi, tapi tidak boleh berisik, tidak boleh rame, karena setelah ini sudah akan ya, bisa ya. Kalau nggak bisa, boleh bertanya. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Boleh diskusi dengan teman sebangku. Ayo, sekarang Sada mau beralih ke kelas 2 nih. Kelas 2, ayo perhatikan di depan sini. Ayo, perhatikan. Lihat, ya, hari ini kita akan membahas tentang lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, kalau kita mendengar kata-kata lingkungan tidak sehat, kira-kira apa yang kalian lihat? Nah, sampah ya. Kemudian apa lagi lingkungan tidak sehat? Bagaimana?
Ya, betul. Nah, jadi ya lingkungan tidak sehat itu. Nah, coba perhatikan worksheet kalian itu yang halaman pertama. Coba buka. Nah, lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat itu. Ya. Kenapa kok bisa dikatakan tidak sehat? Karena satu, kumuh, ya benar, kumuh, kemudian kotor. Nah, banyak sampah, benar. Nah, lihat di gambarnya ini. Ini adalah perumahan, ya. Rumah-rumah yang tinggalnya itu di bantaran sungai. Bantaran itu pinggir sungai. Nah, bisa kalian lihat. Nah, rumah-rumahnya ini rumah-rumah yang kumuh dan tidak tertata. Dikatakan tidak sehat karena satu, rumahnya itu terlalu saling berdempetan, tidak ada celah udara di sini. Kemudian yang kedua, tidak ada tanaman hijau, ya. Boro-boro tanaman hijau ya, orang rumahnya aja saling berhimpitan. Ini rumah-rumah yang nah ini lagi. Di sini selain rumahnya berdempetan, ini adalah apa istilahnya? Kandangnya hewan. Nah, rumah dijadikan satu dengan kandangnya hewan. Kira-kira menimbulkan apa? Bau ya, bau karena kotoran hewan. Kemudian di bawahnya rumah ini ada sungai ya, ada sungai. Tapi sungainya kalian lihat, ya warnanya sangat keruh, hitam dan kotor, banyak sampahnya juga. Nah itu kira-kira kalau kalian tinggal di sana, apakah merasa nyaman? Tidak nyaman ya, karena setiap hari ya sungai yang kotor seperti ini tentu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kemudian ditambah dengan adanya kandang-kandang hewan, ya tentu menambah ketidaknyamanan. Kemudian, nah ini juga ada sampah-sampah yang menumpuk. Kira-kira kalau rumah banyak sampah, itu bagaimana akibatnya? Satu tentu kotor ya. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga membawa penyakit. Sampah itu membawa penyakit. Makanya Ustazah itu tiap hari mengingatkan ke kalian kalau kelas ini harus dijaga dengan baik, ya harus bersih. Kalian kalau sesudah makan harus membuang sampah pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan ya. Kenapa? Karena sampah yang dibuang sembarangan itu menyebabkan kotor, bau, dan menularkan penyakit kuman. Nah, ini adalah contoh lingkungan yang tidak sehat. Nah, sekarang saya mau tanya ini sama kelas 2. Kira-kira lingkungan rumah kalian itu termasuk lingkungan yang sehat atau tidak sehat? Oh, lingkungan yang sehat. Kenapa kok bisa kalian menyebutnya lingkungan yang sehat itu alasannya kenapa? Nah, karena ada banyak pohon. Berarti di rumahnya Rais lingkungannya banyak pohon ya. Rindang dan bagus. Kemudian ya benar. Kalau lingkungan rumah kalian itu bersih, kemudian sampahnya itu tertata, tidak ada yang berserakan, kemudian banyak ditanam pohon, artinya lingkungan rumah kalian itu termasuk lingkungan yang sehat. Nah, kemudian dari pembahasan kita, ya dari pengamatan kalian, dari lingkungan kalian, eh, lingkungan yang sehat dan tidak sehat itu kan kalian secara tidak langsung sudah menyebutkan ciri-cirinya, gitu ya, ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, sekarang tugas kalian ya adalah menuliskan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Di worksheetnya kalian yang di halaman 3 itu coba kalian buka. Nah, itu ada kolom. Yang di depan ini ada 10 kolom. Yang sebelah kiri itu kolom untuk menuliskan ciri-ciri lingkungan sehat. Dan yang sebelah kanan itu adalah kolom untuk menuliskan ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Ya, jadi mengerjakannya per kelompok aja ya, karena ini ada ini pas 4 orang, oke? Jadi depan belakang kalian bisa berdiskusi ya bagaimana ciri-ciri dari lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Bisa ya? Oke, silakan dikerjakan sekarang. Tidak boleh rame ya, tidak boleh ngobrol sendiri. Kalau tidak bisa silahkan bertanya. Oke, boleh dikerjakan sekarang. Oke, sekarang yang kelas 1 apakah sudah selesai tugasnya? Sudah? Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Kita akan sebutkan jawabannya. Yang pertama, ayo dengarkan, kita koreksi bersama ini. Yang pertama, mengganggu teman yang sedang sholat, benar atau salah? Salah. Ada yang menjawab benar? Ada yang menjawab benar? Tidak ada. Bagus. Yang keempat, pertanyaan singkatnya. Bermain petasan di masjid saat sholat taraweh, benar atau salah? Salah. Ada yang jawab benar? Tidak ada. Di sini kalian jawabnya salah, tapi
ada anak-anak itu sering melakukan. Dia apa enggak? Kalian pernah apa enggak melakukan? Nah, kan tuh, Alka pernah tuh. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh diulangi Alka ya, karena itu tindakan atau sikap yang tidak benar, tidak dibolehkan. Kemudian yang kelima, sikapnya yaitu menghormati rumah ibadah umat lain. Benar atau salah? Benar. Ada yang menjawab salah? Tidak ada ya. Bagus. Jawabannya betul semua berarti ini ya. Nah, artinya kalian sudah memahami manakah sikap yang mencerminkan sila pertama, manakah sikap yang tidak mencerminkan sila pertama. Kalau sudah selesai, boleh yang kelas 1 dikumpulkan ditunggu di mejanya masing-masing. Setelah ini akan ambil untuk koreksi. Kemudian yang kelas 2 apakah sudah? Oke, kita bahas bersama ya. Yang pertama, ciri lingkungan sehat. Gimana? Lingkungannya bersih, benar. Kemudian ciri yang kedua apa? Banyak tanaman atau tumbuhan hijau, betul. Kemudian coba yang kelompoknya Rais, coba lingkungan yang tidak sehat. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Banyak sampah, benar. Kemudian apa lagi? Nah, kelompoknya Kendura, coba apa ciri lingkungan yang tidak sehat? Ya, betul. Sungai, rumah yang dibangun di bantaran sungai. Nah, kotor ini karena tugasnya kelas 1 dan kelas 2 selesai. Ya, sila yang kelas 2 silakan dikumpulkan ke mejanya Ustazah. Kelas 1 sudah ya, gitu kan. Oke. Jadi, Ustazah mau simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kelas 1 ya, pengenalan sila pertama ya, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, ya, kita sering lakukan sehari-hari, yaitu sikap-sikap yang berhubungan dengan keyakinan atau agama. Jadi, sholat lima waktu, kemudian tidak membantu teman juga, kemudian apa lagi? Menghormati tempat ibadah atau rumah ibadah umat lain. Itu sehari-hari bisa kalian praktekkan atau kalian lakukan. Bisa ya kalau misalkan harus dipraktekkan setiap hari bisa ya. Oke, bagus. Sekarang yang kelas 2, kita membahas tentang lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Jadi kesimpulannya apa? Ya. Jadi lingkungan yang tidak sehat itu, ya, lingkungan yang merugikan, ya, berdampak negatif atau buruk buat kita. Contohnya yaitu tadi, apabila lingkungan kita tidak sehat, sampah, apa yang terjadi? Lingkungan jadi kotor, bau, dan menyebarkan kuman dan penyakit. Kira-kira kalau lingkungan kotor itu yang rugi siapa? Jadi kita sadar. Makanya tugas kita sebagai siswa apa? Yang paling sederhana saja, yaitu membuang sampah pada tempat sampah. Jangan dibuang di jalan, jangan dibuang sembarang tempat. Oke, kemudian pembelajaran yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Ada yang ditanyakan enggak? Sudah paham semua? Kelas 1, kelas 2? Oke, kalau sudah paham, Ustazah tutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, bisa kalian praktekkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Kelas 1 bisa? Kelas 2 bisa? Oke, Ustazah mau tutup pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo, pengapalan pertama ini ya. Berdoa selesai belajar itu pengapalan. Before we go home, let's pray together. Wahid, Isnani, Salasa, Doaan, A'udzu billahi minasy